Di sini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tahap pemilihan cabang, teman-teman. Tahap pemilihan cabang dan kenapa memakai tanah liat. Nah, tapi di sini saya mencari karena lapisan tanah yang paling bawah itu. Nah, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Gede Bali Farm, di channel masih tentang bonsai dan tanaman, teman-teman ya. Nah, yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Salam bonsai, salam budidaya, mantap. Nah, hari ini saya akan membahas bahan bonsai loa lagi teman-teman ya. Yaitu bahan bonsai loa dari stek pucuk teman-teman. Nah, karena ada pertanyaan, jadi saya akan membahasnya sekarang teman-teman ya. Nah, di sini karena ada sebuah pertanyaan teman-teman, biasanya kalau dia stek pucuk itu mengering teman-teman ya, dari pucuk sampai ke bawah. Nah, dimana dia akan berhenti pada saat dia tumbuh tunas teman-teman ya. Nah, tunasnya itu udah tumbuh, nah di sana dia akan berhenti proses pengeringannya teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas teman-teman ya, saya akan membahas gimana cara stek pucuk bahan bonsai loa, yaitu dari tahap pemilihan pucuknya, terus media tanamnya teman-teman ya. Nah, di sini dalam pemilihan media tanam itu sangat penting agar proses pertumbuhannya itu tidak terhambat teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sengaja buat meliuk teman-teman ya, seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya sengaja buat meliuk, tapi yang saya bahas tidak liukannya ini teman-teman ya, tidak liukannya ini, tapi melainkan media tanam dan pemilihan ranting atau cabang teman-teman ya. Nah, di sini biasanya kalau kita stek pucuk loa teman-teman ya, yang seukuran kelingking, biasanya dia akan mengering teman-teman ya, setengah mengering dan setengah tumbuh teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di mana titik tumbuhnya, nah dia akan proses pengeringannya akan berhenti di sana teman-teman, seperti itu. Nah, di sini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tahap pemilihan cabang teman-teman, tahap pemilihan cabang. Nah, oke teman-teman, kita kembali ke pokok pembahasannya. Nah, di sini saya sudah punya pucuk bahan bonsai loa teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, ini yang subur teman-teman ya, ini yang subur. Nah, teman-teman bisa lihat dari daunnya. Nah, di sini kita bersihkan dulu teman-teman. Nah, kita bersihkan dulu seperti ini teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya contohkan. Nah, kita bersihkan seperti ini sampai ujungnya teman-teman ya. Nah, kita hanya sisakan beberapa daun. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita sisakan beberapa daun. Nah, ini bukan daun sih teman-teman ya, tapi pucuknya. Nah, sekarang kita pilih teman-teman ya, kita pilih dari batasnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, ini sudah agak tua teman-teman ya, agak tua. Nah, kita bisa ambil dari sini teman-teman. Nah, ini ruasnya yang paling muda teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, nah ukurannya segini. Nah, ini masih muda. Nah, ini akan cepat proses pertumbuhannya teman-teman. Nah, kita potong di sini. Nah, tengah-tengah teman-teman ya, tengah-tengah. Nah, nanti yang akan mengeluarkan akar adalah ini teman-teman, di bagian tunas. Nah, seperti ini. Kita potong dulu di sini teman-teman. Nah, nanti ini kita akan bersihkan dengan pisau teman-teman ya. Nah, ini kita bersihkan dengan pisau. Nah, setelah kita bersihkan teman-teman, setelah kita bersihkan seperti ini, pucuknya teman-teman bisa lihat. Nah, ini kita tinggal tancapkan teman-teman di medianya. Kita tancapkan ya. Nah, kita tancapkan full tidak apa-apa teman-teman ya. Kita tancapkan di medianya. Dan sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk memilih medianya yang tepat teman-teman ya, yang bagus. Nah, bentar saya akan tunjukkan teman-teman ya. Untuk langkah selanjutnya saya akan menunjukkan kepada teman-teman
media tanam yang cocok untuk stek pucuk bahan bonsai loa teman-teman, seperti ini. Nah di sini saya hanya mempunyai tanah hitam teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat, nah tanah hitam itu adalah lapisan yang pertama teman-teman, atau lapisan kedua. Nah biasanya stek pucuk itu pakai tanah merah teman-teman ya. Nah di sini saya memakai tanah liat. Nah tapi di sini saya mencari yang lapisan kedua teman-teman, atau lapisan yang paling bawah juga bisa teman-teman ya. Nah kenapa saya pilih lapisan yang kedua atau lapisan yang paling bawah? Nah teman-teman bisa lihat di sini saya sudah membongkarnya hanya beberapa ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat seperti ini tanahnya, agak berpasir teman-teman ya. Nah di sini tanahnya agak berpasir, dan ini bagus untuk media stek teman-teman. Nah kenapa bagus untuk media stek atau dongkelan juga teman-teman ya? Nah karena lapisan tanah yang paling bawah itu sama sekali belum pernah tersentuh pupuk atau tidak ada bakteri teman-teman ya. Nah semacam binatang kecil penggerek batang teman-teman. Nah teman-teman bisa gunakan seperti ini tanahnya. Nah ini sangat aman teman-teman. Nah seperti ini tanahnya. Nah ini aman sekali untuk media stek teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini saya tidak mempunyai tanah merah teman-teman. Saya hanya memakai tanah liat. Nah tanah liat itu saya pakai yang lapisan bawah teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat yang atas agak hitam teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini lapisannya, lapisan atas, dan ini lapisan yang bawah teman-teman. Nah ini sangat bagus. Nah oke teman-teman, sekarang saya akan menunjukkan bahan bonsai loa yang saya stek, tapi dia hanya tumbuh di titik yang tumbuh tunas teman-teman. Bagian atasnya mengering, seperti contohnya yang saya bilang tadi teman-teman ya. Saya akan menunjukkan di mana bahan bonsai loa itu saya stek, dia tumbuh di titik yang tumbuh tunas teman-teman. Nah seperti ini contohnya. Nah teman-teman bisa lihat. Nah ini, nah dia tumbuh tunas di sini teman-teman. Nah di sini tumbuh tunas, nah di sini belakangnya, dan ini. Nah tapi di atasnya mengering teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ini mengering. Nah tapi dia mau tumbuh teman-teman ya. Nah tidak apa-apa, nanti kita manfaatkan tunas yang tumbuh di sini teman-teman. Nah biasanya bahan bonsai loa itu seperti itu teman-teman ya. Nah dimana dia tumbuh tunas di titik yang berhenti mengering di titik yang tumbuh tunas seperti ini teman-teman. Nah nanti kita bisa manfaatkan yang ini untuk kita bisa potong di sini. Nah seperti itu teman-teman. Nah saya akan menunjukkan lagi contohnya teman-teman. Ada beberapa. Nah seperti ini juga teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah ini contohnya dia tumbuh tunas di sini teman-teman ya. Dia hanya dua tumbuh tunas. Nah ini mengering teman-teman. Yang dari sini ke atas mengering. Nah seperti itu teman-teman. Nah di sini saya bilang tidak apa-apa, yang penting kita bisa manfaatkan yang ini teman-teman. Kita bisa potong di sini. Nah saya juga mempunyai beberapa teman-teman ya yang saya stek pucuk tapi mengering dari atas ke bawah teman-teman. Akan menunjukkan yang lainnya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini hasil dari sisa pruning teman-teman. Nah ini belum tumbuh tunas teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Nah ini masih hijau, tapi dia tumbuh tunas di sini. Nah bagian ini mengering teman-teman ini. Nah ini sudah tumbuh tunas teman-teman. Nah sudah tumbuh tunas dua di sini. Nah tapi dia mengering di sini teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat. Nah dia mengering. Nah ini mati teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah di sini saya merekomendasikan kepada teman-teman semua, yaitu stek pucuk bahan bonsai loa seperti yang tadi saya sarankan teman-teman ya. Dan dalam pemilihan media, nah teman-teman harus berhati-hati
Nah, untuk pemilihan media itu sangat penting ya, untuk media yang sangat tepat untuk stek pucuknya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang kesusahan mencari bahan bonsai loa, nah di beberapa daerah ya teman-teman ya, mungkin ada yang kesusahan mencari bahan bonsai loa. Nah, teman-teman bisa stek pucuk seperti ini. Jadi kalau teman-teman cangkok, biasanya itu dipanen sama orang lebih dulu teman-teman ya, yang melihat bahwa bahan bonsai loa yang dicangkok itu sudah keluar akar, jadi dia panen duluan teman-teman. Nah, untuk yang meliuk seperti ini teman-teman, nanti saya akan buatkan videonya teman-teman bagaimana caranya. Nah oke teman-teman, cukup sekian sharing hari ini. Di sini tidak ada maksud untuk menggurui, hanya sekedar berbagi kepada teman-teman, terutama kepada teman-teman pemula. Nah, semoga bermanfaat dan selalu semangat untuk belajar bonsai teman-teman ya. Nah, kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Nah, di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, di sini hanya sharing teman-teman ya, tidak ada maksud untuk menggurui sekali lagi. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam bonsai, salam budidaya, mantap. See you.